ngomongin birokrasi ala-lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan LAN semua? Bertemu kembali dengan tim obrolan LAN, ngobrol birokrasi bersama LAN. Hari ini kita sudah bersama dengan Bang Renaldi di samping saya. Insya Allah kita akan ngomongin tentang tulis menulis nih pada hari ini. Ya, semoga nanti apa yang kita obrolkan akan ada manfaat bagi rekan-rekan LAN semuanya. Apa kabar Bang Renaldi? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Mas Imam. Mas Imam gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin hari ini cuaca agak mendung ya. Ya, kebetulan saya pun lagi kurang sehat nih semuanya. Karena beberapa hari flu. Mudah-mudahan hari ini atau kedepannya bisa segera sehat kembali. Oke, baik ya. Mungkin kita biar singkat, biar video ini tidak terlalu lama, kita langsung saja. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bang Renaldi, kita mau ngomongin terkait dengan tulis menulis nih. Setahu saya nih tahun ini Bang Renaldi ini sangat produktif ya untuk tulis menulis. Yang saya ingat ada publish di jurnal satu, kemudian juga ada menulis policy brief ya, yang menjadi salah satu yang terbaik di acaranya salah satu LSM di Aceh. Mungkin bisa ceritakan Bang Renaldi terkait dengan tulisan yang di jurnal tentang apa mungkin? Ya, terima kasih Mas Imam. Untuk tulisan untuk tahun ini alhamdulillah ada beberapa karya yang saya dan teman-teman hasilkan. Ada untuk policy brief, kita di bulan 3 kemarin ada kegiatan dengan kerjasama dengan Skala, pemerintah Aceh dan LAN. Di sekitar 20-an orang pesertanya itu kita dikumpulkan untuk dilatih bagaimana caranya membuat policy brief. Nah, tema yang diberikan yaitu terkait pelayanan publik, pelayanan dasar, dan terkait GETC atau salah satunya masalah disabilitas. Nah, yang saya angkat itu judulnya strategi peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan vokasi khususnya di Aceh. Nah, kenapa saya pilih tema tersebut? Karena mengingat menurut survei dari BPS di Indonesia itu ada sekitar 22 jutaan disabilitas yang terdata di Indonesia. Kalau untuk di Aceh sendiri, dari data yang saya dapatkan itu sekitar 18.000 lebih penyandang disabilitas yang ada di Aceh. Untuk laki-laki itu sekitar 55% dan untuk perempuannya itu sekitar 45%. Nah, di policy brief ini bagaimana kita mengambil temanya itu kita lihat dari permasalahan-permasalahan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, salah satu masalah yang terjadi terkait disabilitas yaitu rendahnya pendidikan vokasi oleh masyarakat yang disabilitas di Aceh. Karena pertama, salah satunya dukungan pemerintah terkait akses ataupun sarprasnya ya, infrastruktur untuk terkait bagaimana pendidikan vokasi itu berjalan di Aceh itu masih terbilang rendah. Kemudian kesadaran juga disabilitas dalam melanjutkan pendidikan vokasi itu masih rendah. Kemudian masih adanya rekan-rekan atau keluarga maupun kerabat-kerabat ataupun masyarakat secara umum yang masih belum terlalu peduli terhadap masyarakat yang disabilitas tersebut. Nah, kalau misalnya yang terkait dengan tulisannya di jurnal tentang apa? Oh ya, untuk yang kedua, untuk yang di jurnal yang alhamdulillah publishnya sebenarnya untuk tahun edisi 2023, cuman publishnya di tahun ini, di awal tahun 2024 ini. Nah, yang itu terkait implementasi kebijakan sistem merit yang ada di Puslatbang. Khusus saya ngambilnya lokusnya di Puslatbang. Itu saya nulisnya bertiga ya Mas Imam ya. Ada Vivi Aryani dan Revita Rahim. Nah, kami bertiga itu menulis bagaimana implementasi kebijakan sistem merit yang ada di sini, yang ada di Puslatbang kan. Untuk proses penulisan jurnal yang sudah terbit itu di salah satu
jurnal yang terakreditasi ya, terakreditasi Sinta 4 ya. Untuk akreditasinya sebenarnya saya belum paham juga ya, saya belum mengecek juga apakah terakreditasi atau tidak. Tapi itu yang jurnal kemarin tuh di jurnal Badan Kepegawaian Negara, itu BKN, jurnal BKN. Itu berapa lama proses penulisan jurnal itu? Mungkin bisa diceritakan secara singkat mungkin ya? Nah untuk yang jurnal itu karena itu sudah lama sebenarnya proses saya buatnya, itu sekitar 3 bulan karena pas di jurnal ini itu untuk pengetahuan saya terkait karya tulis terutama jurnal masih bisa dibilang masih rendah ya. Nah, jadi itu prosesnya sangat lama. Lebih kurang 3 bulan prosesnya. Kemudian untuk submit ke artikel ke jurnal yang dipublish itu juga membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk direview untuk diterbitkan. Nah sebenarnya itu panjang sebenarnya. Nah untuk proses publikasinya sendiri, apakah ketika submit langsung diterima atau ada proses review atau kemudian pindah-pindah jurnal dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan? Nah untuk yang jurnal kemarin itu yang kami submit itu, alhamdulillah di jurnal itu yang BKN itu diterima, tapi melalui proses review yang sekitar 3 kali review, ada 3 kali perbaikan. Karena bukan mudah ya sebenarnya, tidak susah tapi tidak gampang juga untuk dipublish karena mereka harus ngecek dulu ya tulisan kita layak nggak diterbitkan atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Nah untuk yang policy brief tadi yang selintas kan saya dengar temanya terkait dengan disabilitas. Nah mungkin bisa diceritakan mengapa mengambil tema tersebut, dalam konteksnya bukan hanya karena dari dorongan dari penyelenggara ya, tapi kenapa Bang Renaldi sendiri tertarik untuk mengangkat tema disabilitas? Ya, terima kasih Mas Imam. Sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya Mas Imam ya, untuk yang tema ini sebenarnya itu bisa dibilang dadakan karena kita proses selama pendidikan atau pelatihan yang itu sekitar 2 hari atau 3 hari itu, di situ kita digodok untuk menghasilkan satu policy brief dengan waktu yang singkat. Nah itu saya terpikir itu memang sebelum pelatihan itu memang saya akan mengangkat tema disabilitas. Kemudian di dalam perjalanannya mungkin agak sedikit ragu ya, tapi akhirnya berkat ada bimbingan dari ada coach dan sebagainya, itu saya memang mengangkat disabilitas karena memang melihat bagaimana pendidikan yang di sini di Aceh, terutama untuk pendidikan untuk disabilitas itu masih rendah untuk yang vokasinya. Dan bisa kok saya sedikit sharing, itu prosesnya bisa dibilang lebih cepat daripada yang saya buat saat untuk jurnal. Karena yang policy brief ini kan sekitar 5 halaman, jadi waktu yang membutuhkan waktunya juga tidak terlalu lama ya. Hanya saja kita harus mencari masalahnya, kemudian memberikan rekomendasi terkait policy brief yang kita hasilkan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya terkait dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Bang Renaldi. Mungkin bisa diceritakan juga apakah Bang Renaldi emang dari dulu suka menulis, atau apakah karena tuntutan jabatan, atau memang dari dulu memang suka hobi menulis? Ya Mas Imam, kalau bisa saya ceritakan background yang menulis saya itu sejak SMA ya udah fokus, insya Allah bukan fokus yang menghasilkan banyak tulisan, tetapi sudah mulai mengikuti lomba dan mulai menulis yang untuk dipublish. Itu teringat pertama kali saya mengikuti lomba itu ketika ada lomba menulis pesan damai Aceh, itu tahun 2005, dan alhamdulillah dari sekitar 11 atau 20 orang yang berhasil juara itu saya salah satunya. Itu menjadi motivasi bagi saya untuk menulis, dan yang saya hasilkan sebenarnya bukan yang karya tulis ilmiah ya yang pertama, tapi karya tulis fiksi. Ya. Tadi kan disinggung selintas ya terkait dengan motivasi ini menulis. Nah, Bang Renaldi sendiri motivasi dalam menulis apa? Apakah karena tadi ikut lomba biar dapat hadiah atau bagaimana? Itu mungkin salah satunya Mas Imam ya. Tetapi memang ketertarikan kita ya, mungkin kita memang suka di bidang menulis. Nah itu nanti
bisa lebih kurang memberikan motivasi lebih atau bisa create keinginan kita untuk bisa menulis. Biarpun di awalnya itu susah menulis, ketika tidak kita latih itu menjadi susah, lebih susah lagi. Dan kita upayakan sebisa mungkin kita ikut ke komunitas, misalkan kita join ke orang-orang yang juga suka menulis. Nah, itu bisa menambah motivasi kita bagaimana kita harus bisa. Nah, gitu. Baik, mungkin tadi udah dibicarakan terkait dengan motivasi. Mungkin bisa diceritakan menurut Bang Renaldi dalam menulis apa hal yang terberat yang menjadi kendala gitu dalam menulis? Ini jujur Mas Imam, kalau saya terutama terkait tulisan yang karya tulis ilmiah ya, ini saya biasa orang belanja masalah, ada belanja masalah. Nah, itu masih salah satu kendala saya. Kenapa dalam menulis itu kadang lama hasilnya, lama jadinya, karena kita kadang suka salah dalam belanja masalah, dalam mencari masalah yang akan kita tulis itu susah. Masih kadang salah yang kita kadang masalahnya yang sebenarnya bukan A, tetapi menurut kita yang A. Nah, itu menjadi kendala kenapa kadang itu tulisan bisa jadi lama, bahkan tidak selesai. Nah, itu salah satunya itu. Oke, mungkin ada semacam kata-kata motivasi mungkin dari Bang Renaldi untuk bagi rekan LAN yang belum menulis atau sedang mencoba menulis terus kemudian masih kesulitan, mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Bang Renaldi untuk memotivasi teman-teman menulis? Ini saya ingin mengutip satu ayat ya dari dalam Al-Quran. Itu kenapa ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq, yaitu satu ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dari membaca itu kita bisa melahirkan tulisan-tulisan. Jadi teman-teman kawan LAN semuanya jangan ragu untuk menulis, tetapi maksimalkan waktu teman-teman semua untuk mulai dari membaca. Membaca apa saja, tidak harus misalkan kawan LAN suka menulis fiksi, tulis saja, tidak perlu ragu atau harus yang sesuai tuntutan pekerjaan misalkan. Nah, itu untuk di awal-awal tidak perlu seperti itu. Tulis apa yang ingin ditulis, tulis saja. Nanti jika sudah terbiasa, kita masuk komunitas, misalkan bergaul dengan teman-teman yang sesama suka menulis, misalkan, itu akan membuat diri kita percaya diri untuk lebih giat dalam menulis seperti itu. Berarti salah satu yang mendorong seseorang gitu untuk menulis atau mempermudah seseorang untuk menulis, menurut Bang Renaldi tadi harus banyak membaca ya. Ya, mungkin bisa disampaikan juga nih tips dan trik bagi Bang Renaldi dalam bukan hanya memulai menulis nih, tapi juga bagaimana menyelesaikan sebuah tulisan. Mungkin bisa disampaikan, mungkin ada berapa 5 atau 6 tips dan trik mungkin yang bisa disampaikan, atau berapa bisa disampaikan? Baik Mas Imam, mungkin yang pertama ya, langsung aja yang pertama mungkin kita banyak membaca ya, banyak membaca karena ilmu ini banyak luas ya. Itu tidak harus terkait satu topik saja, tetapi banyak topik, terutama yang disukai. Menulislah yang disukai, dan jika memang terikat dengan pekerjaan, tulislah yang memang ada kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian meluangkan waktu juga untuk bergaul ya dengan teman-teman sesama yang misalkan suka menulis. Kalau di kita ada tim kajian ya Mas Imam ya, kita terlibat di dalam analisis kajian. Nah, itu sangat membantu. Kemudian mungkin terkait dengan peralatan atau suasana ruangan dan sebagainya, mungkin mempengaruhi itu. Nah, salah satunya mood ya. Kita mungkin kalau mood itu susah kalau diajak kerjasama kadang moodnya. Upayakan jangan terlalu banyak beban pikiran atau enjoy aja ya untuk melaksanakan aktivitas menulisnya, sama mencari referensi
tulisan di media sosial, di media cetak maupun dari televisi, mungkin ada berita-berita terkait permasalahan yang ada di Indonesia dan sebagainya. Mungkin ada ini apa namanya waktu favorit, mungkin ada yang suka nulisnya subuh atau tengah malam atau pagi hari. Kalau Bang Renaldi sendiri gimana? Nah, kalau saya kadang ini biasanya malam menjelang tidur. Nah, itu biasanya inspirasi sudah muncul. Jadi teman-teman mungkin gini bisa dengan memulai menulis sedikit tentang inspirasi yang muncul. Misalkan tentang tulisan, oh ini besok ada saya ingin menulis tentang permasalahan kebijakan publik, tentang kebijakan kesehatan. Nah, tulislah intinya sedikit saja. Jadi besoknya dikembangkan lagi. Nah, seperti itu. Biasanya kalau saya sih malam ya menjelang tidur. Mungkin beda kawan lain, mungkin ada yang pagi, ada yang bisa jadi ada yang di kamar mandi ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Renaldi atas sharingnya terkait dengan karya yang sudah dihasilkan, juga dengan motivasi dan juga tips dan trik dalam penulisan. Ya, mungkin sekian untuk kawan lan semua, mungkin semoga bisa diambil manfaatnya. Saya sedikit mengulang dari apa yang disampaikan oleh Bang Renaldi tadi. Mulailah menulis dengan tulisan yang topik-topik yang kita suka, dan untuk mendorong biar kita bisa giat menulis, jangan lupa untuk banyak membaca. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.